Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dion Juna. Kali ini akan membahas tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang mertua yang membunuh menantunya sendiri yang sedang hamil pula, sedang hamil 7 bulan. Mungkin beberapa minggu belakangan ini mungkin sempat viral. Dan oke, sebelum kita bahas, kita akan beritahu dulu, saya akan kasih tahu dulu. Nah, sosok menantu ini namanya Fitria yang berumur 23 tahun dan si mertuanya ini adalah Hoiri yang berumur 52 tahun. Si Fitria ini bersama suaminya ini tinggal satu atap bersama mertuanya, yaitu ayah dari si suaminya ini. Dan mungkin kenapa satu atap, karena di balik satu atap ini, karena si Bapak Hoiri ini alias si mertuanya ini, mertua si Fitria ini adalah seorang duda yang sudah lama menduda sekitar 10 tahun. Dan karena di samping itu Fitria dan suaminya itu belum diberi rezeki untuk memiliki rumah sendiri, dan akhirnya tinggal satu atap bersama si mertuanya ini. Dan singkat cerita, pada saat kejadian ini adalah kronologisnya ini, pada saat si Fitria korban ini sudah atau selesai mandi. Dan pada saat selesai mandi, Fitria ini masuk ke dalam kamar, otomatis masuk ke dalam kamar untuk berpakaian. Dan setelah selesai berpakaian, ternyata sudah ada sosok si mertuanya ini yang sudah mengintai atau memperhatikan dari awal mula pada saat si Fitria ini mau mandi. Bahkan setelah selesai mandi pun ditunggui, atau hendak ke kamarnya pun ditunggui dan diperhatikan. Dan diintiplah pada saat selesai mengenakan pakaiannya, si Fitria ini diperhatikan oleh si mertuanya ini di balik pintunya. Dan dengan lancangnya si mertua ini, karena memang sudah dirasuki oleh makhluk jahat atau sudah dirasuki oleh hawa nafsu yang memang sudah dia tidak bisa pendam lagi, dia pun mengintip si Fitria ini pada saat sedang terbaring atau berbaring telentang karena sudah selesai mandi. Pada saat berbaring, si Hoiri ini masuk ke dalam kamar dan menciumi si menantunya ini, si Fitria ini. Otomatis si Fitria ini, si Fitria ini teriak histeris, ketakutan lah ada sosok laki-laki yang berani masuk ke kamar yang bukan suaminya, bukan muhrimnya. Dia kaget, ketakutan, ternyata mertuanya sendiri. Tiba-tiba menindih si Fitria. Otomatis Fitria ini ketakutan dan teriak-teriak minta tolong kepada tetangganya. Karena panik si Hoiri ini, karena menantunya ini teriak-teriak, otomatis si Hoiri ini panik dan takut warga pada datang. Akhirnya si Hoiri ini lari ke dapur untuk mengambil benda tajam, mengambil pisau. Dan lari kembali si Hoiri ini ke dalam kamar si Fitria ini, lalu menindih si Fitria ini, lalu menggorok leher si Fitria ini. Setelah itu lari ngumpet ke tetangganya. Dan di manakah si suami Fitria ini? Pada saat itu, pada hari kejadian itu, suami si Fitria ini atau anak dari si Bapak Hoiri ini sedang ada training kerja. Bukan hal baik yang didapat, malah hal buruk. Yang tadinya mudah-mudahan diterima kerja, pada saat pulang mendapat kejadian si istri sudah bersimbah darah. Pada saat si suami Fitria ini datang berniat untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab salamnya, dan bahkan tidak ada yang membukakan pintu si suami Fitria ini. Otomatis si suami Fitria ini panik, ada apa, kemana? Dan akhirnya si suami Fitria ini mencari ke sekeliling dan mengintip di balik jendela kamar. Ternyata apa yang didapatnya? Ternyata si istri atau Fitria ini sudah bersimbah darah. Otomatis si suami Fitria ini berteriak dan meminta tolong kepada warga, meminta bantuan untuk mendobrak atau membantu evakuasi si istrinya ini. Masuklah ke dalam rumahnya ini dengan dibantu para warga terdekat, dan pada saat dicari ternyata di dalam sudah tidak ada ayahnya, tidak ada si Hoiri ini.
Ternyata pada saat dicari ditemukanlah si Bapak Hoiri ini atau si mertua si Fitria ini sedang ngumpet bersembunyi di tetangganya. Seketika polisi pun datang dan menangkap si pelaku atau menangkap si Bapak Hoiri ini. Otomatis diketahuilah oleh orang tua si Fitria ini memuncak. Amarah orang tua Fitria ini memuncak. Orang tua mana yang tega, orang tua mana yang terima anaknya atau bahkan anaknya atau cucu yang di dalam kandungannya ini hilang, direnggut dengan oleh besannya sendiri. Direnggut paksa oleh besannya sendiri karena tidak mau mengikuti hawa nafsunya si Hoiri ini. Karena diduga si Fitria ini menolak dilecehkan oleh si Hoiri. Akhirnya Hoiri ini menggorok si leher si Fitria ini. Akhirnya amarah orang tua Fitria ini memuncak dan spontan mengucapkan sumpah serapah yang diluapkan oleh amarah si ibu Fitria ini, mengucapkan, saya tidak terima anak saya dan cucu saya dibunuh seperti ini. Saya ingin pelakunya dihukum seberat-beratnya, dihukum yang setimpal. Saya mau si Hoiri ini atau si mertua Fitria ini dihukum seberat-beratnya, dicacatkan tangan dan kakinya. Itu ucapan dari orang tua si Fitria ini. Memang pasti orang tua manapun pasti akan membela anaknya sedemikian rupa, karena memang dia mendidik, merawat dari kecil. Setelah besar anaknya ini, setelah cantik jadi anak yang manis, menjadi istri orang, menjadi menantu orang, akhirnya dibunuh bersama cucu di dalam kandungannya. Dan cucu di dalam kandungannya atau anak di dalam kandungan Fitrianya ini tidak bisa terselamatkan karena memang Fitria ini sudah bersimbah darah dan tidak bisa tertolong. Dan segitu cerita dari berita viral yang beberapa minggu belakangan ini, yang tega sekali seorang mertua membunuh menantunya demi hawa nafsu, demi kebutuhan dia sendiri. Itu tidak berpikir panjang, tidak berpikir ini istri anaknya, tidak berpikir di dalam kandungan menantunya ini ada cucunya, tidak berpikir panjang. Makanya semua itu harus didasari dengan iman dan ya harus sadar kalau bahasa Sundanya itu harus eling, banyak-banyak istighfar. Oke guys, kalau kalian suka boleh like, bantu, komen, and subscribe. Hatur nuhun, bye bye.